Paham. Tapi kan Ada yang nggak tidak, sepaham? benar, semua orang juga sepaham, semua orang Kristen juga sepaham Allah, Yesus itu adalah pencipta, karena Yesus adalah Allah, firman-Nya Allah. Tapi apakah selesai sampai situ? Enggak. Karena ajaran kekristenan itu bukan cuma itu toh. Segini banyak. Apakah sudah ada yang paham semua ini banyaknya? Belum. Di sini dikatakan dia adalah nabi. Di tempat lain dia dikatakan rasul. Di kesaksian para rasul lainnya, dia adalah anak manusia. Dia anaknya Maria. Dia lemah. Dia dicobai. Dia haus. Dia lapar. Dia mati. Dia bangkit. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Cukupkah dengan hanya mengatakan Yesus Allah selesai imanmu? Enggak. Makanya banyak orang yang jadinya murtad. Karena dia cuma bilang, oh Yesus itu Allah. Ditunjukkan dalilnya. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 3. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Tapi kan Ada yang nggak tidak, sepaham? benar, semua orang juga sepaham, semua orang Kristen juga sepaham Allah, Yesus itu adalah pencipta, karena Yesus adalah Allah, firman-Nya Allah. Tapi apakah selesai sampai situ? Enggak. Karena ajaran kekristenan itu bukan cuma itu toh. Segini banyak. Apakah sudah ada yang paham semua ini banyaknya? Belum. Di sini dikatakan dia adalah nabi. Di tempat lain dia dikatakan rasul. Di kesaksian para rasul lainnya, dia adalah anak manusia. Dia anaknya Maria. Dia lemah. Dia dicobai. Dia haus. Dia lapar. Dia mati. Dia bangkit. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Cukupkah dengan hanya mengatakan Yesus Allah selesai imanmu? Enggak. Makanya banyak orang yang jadinya murtad. Karena dia cuma bilang, oh Yesus itu Allah. Ditunjukkan dalilnya. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Pindah agama. Botol. Karena kalian tidak menerima kemanusiaan. Yesus. Itu iman tempe itu. Ya itu, kebanyakan gitu. Langsung kaget. Oh, ternyata Yesus itu anak Maria. Oh tidak. Pindah agama, ganti Tuhan. Goblok. Nah itu. Kita juga harus menerima kemanusiaannya. Menerima keilahiannya. Menerima ajarannya. Ini dasar-dasar iman seperti ini. Ini harus diajarkan oleh seluruh gereja. Supaya besok nggak ganti agama. Nah itu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi kita sepakat kalau Yesus itu pencipta. Cuman itu aja, kita juga sepakat dia manusia. Kita juga sepakat dia itu mati dan bangkit. Kita juga sepakat dia lahir dari perawan. Kita juga sepakat dia dicobai. Kita juga sepakat dia itu berlutut di hadapan Bapa dalam kodrat kemanusiaannya. Kita juga sepakat Yesus itu lapar. Kita juga sepakat Yesus itu adalah nabi. Harus semua. Nggak bisa satu-satu. Karena syarat hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kita juga harus sepakat Yesus itu diutus.
harus Utusan. sepakat bahwa Yesus itu betul. Yesus Terus itu yang mengutus siapa, Mul? Bapak. Bapak, kan tadi saya udah bilang. Loh, kalau kamu mendengarkan dengan jeli, saya bilang tadi, Bapak yang mengutus anaknya firman-nya ke dunia. Ini dari tadi saya jelasin. Berarti ada 2 Tuhan, Mul. Oh, gigimu. Aku bilang tambah saya ada bingung. Tunggu, kamu bilang saya ada 2. Karena suara saya beda dengan badan saya. Yang mengutus Bapak. Konteksnya kan mengutus, Mul. Yang mengutus Bapa, yang diutus firman, badan sama suara. Beda kok, 2, 1, orang saya 1. Ya kamu 1. Loh, kamu bilang berarti Tuhannya 2, enggak? Enggak, konteksnya kalau Yesus utusan itu sama halnya 2 Tuhan, Mul. Loh, berarti saya 2 dong. Suara saya beda kok sama badan saya. Gimana? Aku nggak nolak logikamu. Ini logika. Matamu ini kan nengok aku. Masa Umul mengutus Umul? Bisa lah. Bisa saya mengutus suara saya. Nih, saya ini kan ada di Korea. Rumahmu di Sidoarjo. Saya lagi ngutus suara saya loh ke Sidoarjo. Loh, kamu nggak tahu? Saya dari tadi ngutus suara saya ke 1.300 orang secara langsung. Nah, ini yang utusan, Mul, yang belum saya tangkap secara jernih, Mul. Ayo belajar, Mul. Aku belajar, Mul, ya. Belajar sama kamu. Bagus. Ya, belajar. Nah, ini kita bicara kepengutusan. Saya ini sedang mengutus suara saya ke 1.300 orang di tempat yang berbeda secara sekaligus. Kamu bicara dengan Umul atau kamu bicara dengan HP? HP dan Umul lah. Nah, bagus. Berarti kamu berbicara dengan firman Allah dan juga kemanusiaannya. Itulah Yesus. Tapi analoginya Tuhan jangan disamakan HP lah, Mul, itu. Analogi itu bukan disamakan. Ini logikamu nih, ini logikamu. Jangan analogi disamakan. Analogi itu adalah pendekatan. Dengar. HP dengan kamu kan beda benda, Mul. Jadi enggak kan nyambung. kamu kan minta saya ini memberikan analogi. Analogi itu adalah pendekatan menuju supaya kita paham definisi, bukan definisi. Kamu mendefinisikan HP sama dengan kemanusiaan Yesus. Gila kamu. Bukan seperti itu, Umul. Kamu dengerin dulu. Makanya tadi saya bilang, kamu ngerti nggak arti analogi? Kamu ngerti nggak arti analogi? Apa itu, Mul? Makanya tadi saya bilang pendekatan, penjelasan supaya kamu masuk kepada definisi. Hanya pendekatan. Contoh, bukan sama dengan, Cuk. Enggak, Mul. Kalau Yesus utuhan Allah, itu kan beda barang kalau itu. Kamu kan kita bicara kepengutusan. Tadi saya udah jelaskan. Fokus. Ini udah tua, kayaknya kurang minum kan ya. Harus cepet nangkep loh. Sama saya ini cepet nangkep gitu. Apalagi laki-laki harus berlogika, berotot dan berotak. Enggak, maksudnya kalau logikanya kurang mantep kan sulit ditangkap juga, Mul. Makanya ngasih logika yang cerdas. Ini kamu yang nggak cerdas atau saya nggak cerdas, nanti biar yang di bawah ini. Makanya Bang duduk tenang, fokus. Lu kalau jalan-jalan lu nggak akan ngerti. Enggak, saya mau pindah keluar dulu. Sebentar. Biar tenang ya. Ya. Oke, lanjut, Mul. Fokus dong. Tunggu, fokus dulu. Saya nggak bisa mengajar untuk orang-orang yang karena ke-distract sedikit, kamu tidak fokus sedikit, kamu nggak akan paham. Karena belajar iman Kristen itu harus konsentrasi. Oke, Bu Guru. Siap. Kita tadi bicara tentang kepengutusan. Utusan, ya. Kepengutusan, jangan dimutilasi kata-kata saya nggak suka. Pengutusan. Kita bicara tentang pengutusan. Bukan kita bilang ini, kan tadi saya bilang juga ini juga satu, tapi satu mati. Apakah ini Allah? Kan enggak.
Bentar, jangan melebar dulu, Mul. Oke, Kita biar kita konsentrasi. bicara tentang pengutusan, artinya diutus itu adalah dikirim. Tadinya di dalam, lalu dikirim ke mana gitu. Itu diutus. Dikirim. Ya, saya ini juga sedang mengutus suara saya ke 1.400 orang di rumah saya. Ini suara saya, kamu benar-benar bicara dengan Umul dan HP. Firman atau suara yang kamu dengar, itulah yang saya analogikan sebagai hakikat Yesus, yang adalah Allah. Jadi Bapa itu mengutus firman-Nya itu demikian. Dan dia mengambil kodrat manusia, ibarat HP itu. HP itu kamu lempar, hancur. Tetapi suara saya tetap ada, toh. Demikian firman itu yang adalah Yesus, walaupun dia disalib, yang disalib itu kemanusiaannya, keilahiannya itu tidak. Jadi banyak orang Kristen yang gagal paham di sini, sehingga ketika ditanya RT sebelah, mumet. Bukan mumet-mumet lagi. Lah kapan, Mul? Nah itu kamu, makanya saya bilang kamu konsentrasi. Enggak, Mul. Jadi utusan masa kalau seperti itu, maaf ya, rananya nanti Allah mengutus Tuhan begitu. Loh, Allah mengutus firman-Nya, Allah mengutus Allah. Kenapa? Ada dalilnya. Berarti kamu mengutus kamu gitu, Mul. Loh, saya mengutus suara saya, badan saya mengutus suara saya. Beda toh? Mul, kalau suara kan nggak berbentuk, Mul. Kalau Tuhan Yesus kan berbentuk, Mul. Tapi apakah kamu kira suara itu bukan materi? Analogi. Loh, Mul. ini Bang, dengerin. Ini kalau kamu menolak kepengutusan Allah, sementara banyak sekali dalilnya. Jangan kamu bilang dengan kata, kan nggak sama. Ini kan kita bicara analogi. Suara kamu atau pikiran kamu itu kan yang menyatakan dirimu. Coba, kamu memperkenalkan dirimu melalui suara atau enggak? Melalui pikiranmu enggak? Pikiran adalah suara. Betul enggak? Pikiran adalah suara. Loh, kamu kenalin diri saya gimana caranya? Enggak gitu kan? Ini begini, Mol. Makanya soal utusan ini banyak yang ditepis, apalagi ketemu Zuma sudah babak belur, Mol. Saya nggak akan pernah babak belur karena dia yang babak belur kemarin. Oke, saya nggak mau bicara orang, ya. Tetapi tentang hal seperti ini belum ada yang bisa menandingi saya. Handi Celebes juga menjudge saya dan mendebat saya bisa jawab. Jangan tunggu apa. Saya lebih paham. Jangan. Kamu yang nggak ngerti jangan mencalakan orang gelagapan. Dengar ya. Kamu sebagai manusia saya rasa kamu juga tidak mengerti hakikat dirimu. Makanya saya bilang, kamu sebagai manusia, saya ini bicara tentang manusia. Saya itu menyatakan diri saya melalui pikiran saya. Kalau saya tidak melalui pikiran saya tidak bisa memperkenalkan saya Umul, saya sekolah di sini, saya berbaju ini. Nggak ada. Contoh babi. Babi itu nggak punya pikiran. Makanya dia sendiri nggak pernah salaman bilang, saya babi. Itu yang pertama kamu harus tahu. Ya, karena yang punya pikiran, yang diciptakan segambar dengan Allah, itu cuma manusia. Pohon beringin itu nggak pernah bilang, pohon beringin. Dia dengan goyang-goyang, nggak bisa. Karena pohon beringin nggak punya pikiran. Karena babi nggak punya pikiran. Yang punya pikiran, itu kita. Yang segambar dengan Allah, itu adalah manusia. Makanya manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan roh. Bapa, firman, roh. Ini gambaran ini yang dimiliki manusia. Sampai sini aja kamu nggak ngerti. Melebar, Mul. Jangan melebar utusan, Mul. Iya, makanya kalau kamu mengatakan, Bang, gini ya Bang. Saya kayaknya hilang sabaran karena kamu dari tadi saya kira mengerti Tritunggal, tapi kamu nggak ngerti Tritunggal. Macet-macet, Mul. Begitu. Punya saya punya kamu, Mul. Macet-macet. Saya nggak tahu. Begitu kamu memaknai Tritunggal itu, mengerti Tritunggal itu seperti apa, kamu akan mengerti bagaimana kristologi. Masalahnya dasar ketritunggalan kamu pun nggak tahu. Macet-macet, Mul. Iya. Dibenerin dulu Bang. Emosi pula aku nengok dia. Aku nggak emosi sama orang yang kayak gimana. Tapi kalau orang bodoh aku emosi serius.
Serius, aku emosi sama orang yang lambat kali berpikir. Serius, capek loh. Mulutnya kotor nggak masalah sama aku, tapi kalau makanya dari awal saya jelasin Tritunggal, masalah kepengutusan itu seperti itu loh. Simpelnya itu, saya mengutus. Internetnya yang masalah. Ya, makanya saya bilang, Allah kita itu bukan satu yang seperti botol. Ya, kalau Allah kita satu yang seperti botol, siapa namamu? Dia nggak akan bisa jawab. Harus saya tenteng-tenteng. Hai, saya botol. Nah, ini kan botol. Allah kita itu satu. Satu yang hidup. Satu yang hidup itu seperti apa? Berbicara. Berfirman itu berbicara. Bergerak. Selamat tahun baru Bang Porex. Jadi Allahnya orang Kristen itu satu. Berarti dua mul botol. Allah kita itu bukan kayak gini. Bukan kayak gini. Bukan kayak gini. Bukan. Ini namanya triteisme. Tiga yang berbeda dalam pisahan atau pecahan atau bagian yang tak menyatu. Kan ini tidak menyatu. Ini nggak nyatu kan? Ini nggak di dalam ini nggak di dalam ini nggak di dalam ini. Ini namanya triteisme, kita tritunggal. Tiga dalam satu. Nah itu. Jadi Allah kita juga nggak satu seperti ini. Satu yang mati. Ini satu yang nggak punya firman, makanya dia nggak bisa ngomong. Siapa namamu, Dek? Nggak bisa ngomong. Ini satu mati. Ini satu yang nggak gerak di situ aja dia. Pokoknya di arah selatan itulah, di arah barat itu aja lah dia. Di barat aja dia, nggak pindah-pindah dia. Oh, Allah kita tuh nggak seperti ini. Arah itu, Allah kita itu memenuhi segala semesta ini. Ada di mana-mana. Allah itu bergerak. Karena Allah itu hidup. Kalau Allah itu cuma nadanya di barat aja, ini dia di tempat gitu. Karena dia nggak gerak, karena dia mati. Jadi paham ya sampai sini ya. Allah kita itu memenuhi alam semesta ini. Makanya Yesus itu ada di bumi dan di sorga. Gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya. Kalau nggak paham juga, nggak tahu lagi aku cara jelasinnya. Oke, ini kita naikin ya. Halo, Firman. Oh, hilang. Jadi Allah Tritunggal itu Allah yang hidup. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, maka Allah itu M-A-T-I. Mati. Itu. Jadi kalau tidak Tritunggal, nggak ada bedanya sama ini. Ini nggak Tritunggal ini. Nih. Nah, itu. Oke? Paham ya? Jadi kalau tidak Tritunggal, pastiin dia sama dengan batu, sama dengan kotak, sama dengan sepatu, sama dengan kompor. Karena dia nggak gerak, kecuali kita gerakkan. Karena dia juga tidak pernah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Karena kompor itu nggak pernah ngomong, hai aku kompor, nggak pernah bisa. Karena dia mati, dia tidak punya firman. Jadi kalau Allah yang hidup itu harus Tritunggal. Jadi jangan sibuk dengan kata satu, tapi tahu-tahu mati. Gitu ya. Pastikan satu tapi hidup. Jangan satu nggak hidup.
Halo. Halo Kak. Halo, Swi Latstri Sipahutar. Halo. Halo Kak, selamat malam. Senang sekali aku dinaikkan. Selamat malam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Selamat tahun baru ya Kak. Selamat tahun baru juga Kak Swi. Silakan, mau bertanya. Aku cuma mau itu Kak. Selama ini kan aku dengar-dengar kakak tuh senang kayak jadi guru aku gitu. Terus aku mau tanya kakak kan kalau aku lihat-lihat kan kakak itu dari Kristen Ortodoks ya. Iya. Kalau di sana kalau kayak aku sih Kristen Protestan. Kalau Kristen Ortodoks itu kalau kayak kami naik CD gitu, ada nggak Kak ya? Nggak ada itu istilah naik CD, adanya katekisasi sesuai dengan Alkitab. Mungkin gitu ya, mungkin istilahnya, tapi maksudnya adalah pengajaran, betul nggak? Iya, katekisasi sama juga sih, kayak kami juga kalau kan sebelum disidikan kami diajari dulu katekisasi gitu. Lalu pertanyaannya? Aku pikir ada, tapi kayak ayat sidiku itu suratnya di Matius 7 ayat 26 21 ayat 21. Kayaknya itu kakak suka sebut-sebut di kalau ada kasih penerangan ke agama sesama kita gitu kak. Itu di mana? Di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Itu bukan yang naik CD berseru. Itu bukan naik CD itu. Iya, itu ayatnya untuk aku gitu, Kak. Kakak punya ayat itu. Maksudnya gimana? Kayak kalau kayak kami itu kan itu kayak kami imani jadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari gitu. Mungkin maksudnya kamu dikasih ayat itu. Iya, dari kan itu ibaratnya bukan dikasih sih, cuman kita itu kayak apa ya, Bang? Kayak dikasih pilihan kita ngambil sendiri gitu. Dikasih sendiri. Dikasih beberapa ayat, ibaratnya udah dipilihkan sama pendetanya. Jadi pedoman. Kayak pedoman kayak kita imani gitu. Pedoman kita itu bukan satu ayat. Memang bukan satu ayat kakakku, bukan. Apa tuh? Kayak gini loh. Itu hafalan. Bukan ayat hafalan, kayak dikasih ke kita di saat kita naik CD itu di beberapa ayat lah, kayak di kayak mana ya aku bilang. Ya, kamu dikasih satu ayat untuk kamu ingat-ingat terus dalam hidupmu gitu kan. Ayat emas, ayat pegangan. Gitu. Jadi itu suka kakak sebut-sebut. Ya ampun, itu kayak mana ya kalau itu kayak karena itu ayat CD aku gitu loh. Iya. Paham. Lalu kalau itu adalah ayat pengingat untuk kamu atau ayat emas untuk kamu, ya benar kak. Sudahkah kamu melakukannya? Itu aku bingung melakukan itu. Tapi aku ini ada pergumulan juga sih kak sebenarnya. Aku kan nikah 10 tahun tuh, udah lebih lah 10 tahun lebih 2 bulan lah. Saya belum punya anak, belum dikasih momongan sama Tuhan, belum dipercayakan. Jadi kayak mana ya? Bukan dibilang nggak berseru. Kita berdoa, bekerja juga. Tapi sampai saat ini belum dikasih juga. Terus kamu mau marah sama Tuhan? Itu kayak mana ya kak? Mau marah? Enggak mungkin. Oke, gini kak. Kalau kamu hingga detik ini sudah berusaha berdoa, tidak punya anak,
masalahmu adalah anak, kamu bisa adopsi. Iya ya Kak. Itu caranya. Atau seperti ini, kalau kamu tidak punya anak, mungkin maksud Tuhan adalah supaya kamu itu fokus kepadanya. Apakah kamu hidup hanya untuk punya anak? Banyak hal baik yang bisa kita lakukan di dunia ini. Jangan pula nanti kamu udah dikasih anak, kamu mumet sendiri, nggak sanggup lagi ngurusnya. Iya ya Kak, betul juga gitu. sih. Jadi banyak-banyak bersyukur. Kita lihat Sarah yang tergesa-gesa, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga apa? Dia gegabah memberikan budaknya untuk dijadikan istri suaminya Abraham. Ya. Apa yang terjadi? Dosa terjadi di situ. Jadi sebenarnya kita harusnya sabar gitu. Apa yang terjadi dengan Jana Suci Yoyakim dengan Hana, ibu dan bapak dari Bunda Maria. Jangan-jangan gak ada yang kenal lagi nih. Iya. Hana dan Yoyakim itu juga lama punya anak, Maria, Bunda Maria. Tahu Bunda Maria kan? Ibu kemanusiaan Yesus. Mereka juga itu lama sekali menantikan anak. Setelah mereka berpuasa, hidup menyendiri, ya, mereka itu bertapa ya. Santo Yoyakim itu bertapa. Itu supaya dapat keturunan. Dan nazar mereka setelah punya keturunan apa? Mempersembahkan anak itu kepada Allah di bait Allah. Itulah Bunda Maria. Mereka juga bersabar. Di usianya yang sudah tua dan ujur, mereka baru dikaruniai anak. Kamu baru 10 tahun. Kamu baru 10 tahun. Tapi kayak berapa puluh tahun? Iya. 100 tahun. Nah, gitu ya. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kamu belum dikaruniai anak, mungkin Tuhan merencanakan hal yang lain, tetapi kita itu tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bahwa semua yang kita alami, serangkaian kisah hidup yang kita alami, itu adalah penggenapan dari kehendak Allah yang baik untuk kita. Iya Kak, ya. Cukup hanya berpegang sama itu aja. Bahkan jangan-jangan kamu lebih happy dengan tidak punya anak. Kamu lebih bahagia. Kamu lebih dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan selain untuk punya anak. Mungkin kamu menjadi baik kepada tetanggamu, menjadi penolong di gerejamu, di panti asuhan, atau apapun itu. Kita ini hidup untuk Tuhan. Kita ini hidup bukan untuk anak ya. Iya, padahal suami juga jadi tua sih Kak di gereja. Ya sudah, berarti kamu cukup fokus di situ. Ya nikmati aja hidupmu, bagianmu itu. Kenapa? Kamu tidak suka dengan kisah hidupmu yang seperti ini? Iya, terlalu gimana ya Kak? Kok Tuhan gitu sih? Kayak gitu. Baik dong, kok Tuhan gitu sih? Kamu melihat gini Kak Sui. Kamu melihat hari ini. Tapi Tuhan itu melihat sampai ke masa depan. Kira-kira kamu lebih percaya yang bisa melihat masa depan atau yang bisa hanya melihat hari ini saja kamu? Ya sih Kak. Nah itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu tetap baik. Kitanya yang tidak mengerti. Iya. Tuhan. Kita nggak mengerti jalan Tuhan. Bukan kita tidak mengerti. Kalau Anda doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kehendak kita itu harus kita taklukkan di atas kehendak Sang Bapa supaya kita selamat. Iya. Yesus dalam kemanusiaannya dia juga berdoa di Taman Getsemani ketika dia sampai mau disalibkan. Dia berkata apa? Bapa, andai cawan ini lalu daripadaku. Dia nggak mau mati. Tetapi dia di akhir doanya dia berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Makanya di dalam doa Bapa kami, sekali-kali kamu pahami dulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kehendak Bapa yang terjadi, kok kamu masih ngotot dengan kehendakmu? Iya. Iya ya Kak. Oke, jadi dari sini kita bisa belajar. Iya. Ini yang kita alami hari ini itu adalah serangkaian kehendak Allah yang
akan menghasilkan kebaikan bagi kita. Percaya. Amin. Amin. Tuhan berkati Kak. Tetap Iya berdoa. Kak, terima kasih ya Kak. Amin. Tuhan berkati ya. Oke, shalom. Gitu ya. Apa? Coach Jacob pengen naik, kirim permintaan aja. Kirim permintaan aja. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.